Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menyampaikan tutorial pembuatan soal PTS di Microsoft Forms. Pertama, klik browser. Ini contohnya melalui browser Chrome. Kemudian masuk ke Microsoft formoffice.com. Bagi yang sudah masuk biasanya langsung menuju formnya. Bagi yang belum, biasanya harus atau diminta menggunakan username dan password. Kemudian kita ambil quiz. Jadi bukan form tapi quiz. Nah, kebetulan saya sudah merancang, di sini sudah ada filenya. Jadi nanti kalau asatidzah menggunakannya quiz, kalau saya karena tadi sudah sedikit merancang membuka filenya. Ini kemudian di judul, beri judul penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 fisika kelas 12 Tolib. Ini bisa diatur lah supaya memang jumlah karakternya tidak terlalu banyak karena ada jumlah maksimalnya. Kemudian upload logo SMA Nurul Fikri. Bagi yang belum punya nanti bisa minta ke yang punya. Ini saya ada upload di drive. Nah, ini dari logo app. Kemudian tema juga bisa disesuaikan. Silahkan, misalnya saya ambil tema ini, dikosongkan juga boleh. Nah, ini sudah. Nanti tampilannya juga bisa dilihat di view. Nah, ini tampilan nanti saat saat santri membuka soal. Petunjuk pengisian juga diatur sedemikian rupa supaya mereka bisa dituntun untuk mengerjakan yang sebaik-baiknya saat mengerjakan soal. Baik, berikutnya kita mulai meng-add soal. Add soal. Soalnya bisa berupa pilihan ganda sesuai dengan arahan panitia atau dicampur dengan esai. Tapi kalau ingin lebih cepat pemeriksaannya menggunakan pilihan ganda saja. Ini menggunakan pilihan ganda. Nah, ini add choice, kemudian ini pertanyaan. Ini kalau ada asatid yang sudah sudah punya bank soal dari soal sebelumnya bisa copy di sini. Misalnya soal nomor 1 nih. Nah, saya copy ini soalnya sosiologi. Misalnya ya. Copy dipindah ke sini. Nah, ini sudah dapat soalnya. Kemudian jawabannya juga bisa langsung di copy saja, jadi lebih cepat. Nah, seperti ini kan kelebihan ya. Prank akhir ada option 2, di sini bisa dihapus. Kemudian ada pun huruf A, A, B, B, C, C, ini biarin aja, nggak apa-apa, nggak usah dihapus. Kalau mau dihapus juga supaya lebih sempurna juga dipersilahkan. Nah, kemudian kunci jawabannya misalnya B, klik di sini. Nih, jadi kelihatan kunci jawabannya B. Soalnya ada 25 misalnya. Soalnya 25 berarti satu poinnya dapat 4 supaya dapat 100. Ini satu poin kita nulis 4. Kemudian ini wajib dikerjakan. Jadi ini jangan menekan multiple answer kalau kita cuma satu jawabannya. Kalau jawabannya misalnya 2 bisa multiple answer. Ini kemudian berikutnya tinggal ditambah lagi aja soalnya. Maaf salah, ini tambah soal yang bawah, kali ini tambah option, tambah soal choice soal nomor 2. Dan kalau ada gambar di sini bisa klik gambar, masukkan gambar, dan diusahakan gambarnya kecil atau jangan terlalu besar. Dan dalam seluruh soal ya maksimal 50% gambar lah. Masih lebih sedikit lebih bagus, karena ketika banyak gambar loadingnya akan berat. Jadi dihindari soal-soal yang berbentuk gambar karena nanti loadingnya akan berat. Nah, setelah itu katakanlah sudah selesai nih, ada 30 atau 25 soal sudah selesai. Kalau sudah selesai nggak usah disimpan, ini otomatis menyimpan sendiri. Jadi sudah otomatis menyimpan sendiri. Kemudian settingannya kita lihat sini, settingannya
Ini di off kan saja ini. Jadi santri tidak akan bisa melihat hasil poinnya setelah ulangan. Kasihan kalau dia setelah ulangan melihat poin dan poinnya kecil, nanti ngaruh ke ulangan hari berikutnya. Jadi ini nggak usah di on kan. Nah, off. Jadi dia tidak bisa melihat. Nah, jangan lupa ini di off kan saja. Kemudian ini only people in my organization. Jadi hanya santri kita yang bisa mengakses soal ini. Ya. Kemudian di sini juga ini diklik shuffle question. Ya. Ya, jadi ini untuk mengacak ya, untuk mengacak pertanyaan itu diklik saja. Ya. Supaya nanti pertanyaannya acak ya. Kalaupun enggak ya enggak masalah, untuk PTS ini supaya enggak ribet lebih dilonggarkan. Tapi kalau supaya lebih valid bisa diacak ya. Nah, itu sudah disetting. Ya sudah. Gak usah di-save, ini otomatis men-save sendiri. Nah, langsung kita buka ke Teams. Setelah itu kita ke Teams ya. Kemudian klik assignment. Ini assignment. Pilih salah satu kelas atau klik ke Teams juga boleh. Misalnya yang kita buka adalah kelas dulu, ini boleh. Misalnya saya akan buka kelas 12 IPA 1. Klik. Kemudian assignment itu bisa di posisinya di atas nih, tengah atas ataupun di kiri. Nih, ini assignment atau penugasan. Ya, klik salah satunya sama aja ya. Ini diklik, kemudian buat. Ambilnya quiz ya, jangan assignment, tapi ambilnya quiz. Kemudian nah, ini kalau kita sudah buat otomatis muncul sendiri nih. Tadi saya akan buat penilaian tengah semester. Ini sudah muncul. Klik next. Kemudian instruksinya silahkan bisa dicoret-coret, silahkan kerjakan, semoga sukses. Ini misalnya ya. Kemudian kelas mana saja kita ngajar, kelas mana aja bisa dipilih sini. Nih, silahkan diklik, nanti muncul kelas yang saya ajar itu 12 IPA 2 dan IPA 1. IPA 1-nya udah di sini ya. Tambah lagi berarti IPA 2. Jadi 2 kelas. Saya ngajar 2 kelas, ini di 2 kelas kan. PTS ini mulai kapan nih PTS-nya? PTS-nya sampai berakhir kapan? PTS itu kan misalnya sudah keluar jadwal, saya PTS-nya di hari Selasa tanggal 22 misalnya. Klik 22 dan itu jam pertama sampai dengan jam 9.30. Jadi supaya mereka mengerjakannya tepat waktu, kita klik 9.30. Kasihan ada toleransi dikit. Biasanya nanti ngaruh ke jam berikutnya, tapi kalau mau kasih toleransi misalnya 5 menit. Lewat dari ini, maka tertanda mereka telat mengerjakan. Ya, katakan ini kita disiplin 9.30 saja. Ya. Dan ini kita harus dalam bentuk draft. Jadi save aja nih. Save, jangan assignment. Jangan assign, jangan tugaskan. Save aja. Karena kalau ditugaskan berarti soal ini udah bocor, udah bisa diakses dari sekarang sampai dengan terakhir tanggal 22. Jadi sekali lagi dalam mengatur assignment untuk PTS, ini jangan langsung di-assign atau tugaskan. Tapi cukup save aja supaya menjadi draft. Nanti saat hari Selasa jam 7.45 itu ya, 15 menit sebelum dimulai, itu langsung kita tinggal klik assign ya. Baru soal bisa diakses oleh mereka gitu. Ya, atau mau tepat waktu banget jam 8 itu boleh. Tapi guru harus standby saat nanti PTS di mata pelajarannya. Jadi sekarang save, jangan lupa nih save, jangan di-assign, tapi cukup save. Klik save. Nah, ini jadi draft saja. Dia jadi draft, ya. Ini saya banyak draft, ini draftnya nih. Ini draft. Jadi santri belum bisa melihat soal karena masih draft. Karena kalau santri bisa melihat soal dari sekarang, ya bocor soalnya.
Nah, baru nanti saat Selasa tanggal 22 buka draftnya, klik soal PTS-nya, kemudian di assign, klik assign, udah mereka sudah bisa akses. Ya, paling itu tutorial membuat soal di Microsoft Form dan melinkkan ke Microsoft Teams untuk penilaian tengah semester. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika masih ada yang belum dipahami bisa wafri atau bisa belajar sesama temannya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.